Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Miss harap kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Pada hari ini, Miss akan menyampaikan video pembelajaran matematika yang berjudul KPK dan FPB. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Miss akan tanyakan kepada kalian, apa sih sebenarnya KPK dan FPB ini? Nah, sebelumnya kalian pernah dengar atau tidak? Baiklah, sebelum Miss jelaskan, di sini perlu kalian pahami peta konsep dari pembelajaran kita, yang mana nanti pokok materi kita adalah KPK dan FPB, yang mana akan dibahas tentang bilangan prima, kemudian kelipatan bilangan, dan juga faktor bilangan. Nah, di dalam kelipatan bilangan nanti kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan dan juga tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan. Kemudian dari faktor bilangan, kita akan belajar tentang faktor persekutuan, kemudian kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang kelipatan bilangan. Nah, jadi kelipatan bilangan itu adalah suatu kelipatan yang diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli, yang mana bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Baiklah, di sini terlihat bahwa ada contoh dari kelipatan bilangan. Nah, yang pertama adalah kelipatan 4. Tadi di awal sudah dikatakan bahwa kelipatan itu adalah bilangan yang diperoleh dengan cara mengalikan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, di sini ada kelipatan 4. Contohnya ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, ini didapat dari mana? Nah, bisa saja didapatkan dari perkalian bilangan asli. Misalnya, bilangan asli 1 berarti 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian, bilangan asli 2 berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian yang ketiga, bilangan aslinya 3, maka kelipatannya yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, begitulah seterusnya. Nah, atau kalau misalkan kalian masih bingung, kelipatan ini bisa kalian tambahkan bilangan tersebut dengan bilangan itu juga. Misalnya, 4. Maka kelipatan 4 itu adalah 4 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 8. Kemudian 8 tadi kita tambahkan dengan 4. Maka menghasilkan 12. Kemudian 12 tadi kita tambahkan dengan 4. Maka hasilnya 16. Begitulah seterusnya. Kemudian contoh yang kedua adalah kelipatan 7. Sama seperti yang nomor 1, bahwasanya kelipatan tadi adalah mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Atau bisa juga kita tambahkan dengan bilangan yang di awal. Yang ketiga sama juga seperti yang nomor 1 dan 2, bahwasanya kelipatan tadi kita tinggal tambahkan saja. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang faktor bilangan. Nah, jadi faktor bilangan ini adalah bilangan-bilangan tertentu yang mana dapat membagi habis suatu bilangan. Nah, biasanya faktor bilangan ini bisa kita peroleh dengan cara tabel ataupun dengan pohon faktor. Baiklah, di sini Miss akan jelaskan bagaimana cara menentukan faktor menggunakan tabel. Nah, di sini terlihat ada dua contoh angka yaitu 36 dan 24, yang mana kita akan menentukan faktor dari masing-masing angka tersebut. Nah, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah 36. Tadi sudah dikatakan bahwa faktor itu adalah bilangan yang didapat dari bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Maksudnya bagaimana, Miss? Jadi kita mencari angka-angka yang mana ketika dia dikalikan, maka akan menghasilkan angka yang di awal. Nah, langsung saja, misalkan nih angka yang mau kita tentukan faktornya adalah 36. Nah, kita cari mulai angka yang terkecil dari 1. Maka 1 dikali berapa yang hasilnya 36.
maka 1 itu bisa dikalikan dengan 36. Kemudian, setelah 1 adalah 2. Nah, kita bisa cari bahwa 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 36. Nah, atau dibalik bisa juga 36 dibagi 2. Maka akan menghasilkan berapa? Nah, di sini Miss tuliskan adalah 18. Kemudian setelah 2 ada 3. Nah, sama juga seperti tadi, 3 dikali berapa yang hasilnya 36. Maka jawabannya adalah 12. Kemudian 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 36? Maka jawabannya adalah 9. Dan yang terakhir adalah 6. 6 kali berapa yang hasilnya 36? Maka 6 dikali 6. Nah, ketika sudah menemukan angka terakhir yang memang hasilnya telah habis dan sesuai dengan angka yang mau kita tentukan faktornya, maka pemfaktorannya sudah selesai. Nah, karena 36, maka pemfaktorannya 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, sama juga contoh yang kedua, yakni 24. Nah, jadi cara mencari faktornya, kita harus mencari angka-angka yang mana ketika dikalikan akan menghasilkan angka yang di awal yang akan kita tentukan faktornya. Nah, di sini 24 ada faktornya itu 1, 2, 3, dan 4. Yang mana angka-angka tadi ketika kita kalikan dengan 24, 12, 8, ataupun 6, maka akan menghasilkan 24. Baik, selanjutnya cara menentukan faktor dengan pohon faktor. Nah, di sini Miss paparkan ada 3 contoh. Nah, kita bahas yang pertama dari 24. Jadi, cara menentukan faktor dengan pohon faktor ini cukup mudah. Jadi, kita bisa membaginya dengan bilangan yang paling kecil. Nah, tapi jangan 1, kita mulai dengan 2. Karena kalau dia dibagi 1, maka akan menghasilkan dirinya sendiri, ya kan? Nah, kita mulai dengan 2, bilangan yang terkecil. Jadi, 24 kita bagikan dengan 2. Hasilnya adalah 12. Kemudian 12 tadi kita bagi lagi angka yang kecil juga, yaitu 2. Nah, jadi selagi pembagian itu bisa kita gunakan angka yang kecil atau angka yang awal, lanjutkan saja. Nah, ketika nanti sudah tidak bisa lagi, maka kita akan naik-naik terus bilangannya. Nah, di sini 12 dibagi 2, maka akan menghasilkan 6, kemudian 6 dibagi 2 akan menghasilkan 3. Sudah selesai, karena 3 itu adalah terakhir. Jadi, faktor dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kemudian yang 72 juga sama, jadi kita bagikan dengan bilangan yang terkecil yaitu 2, berarti 72 dibagi 2 sama dengan 36, 36 dibagi 2 sama dengan 18, kemudian 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, 9 dibagi 2 kan tidak bisa, karena menghasilkan bilangan yang desimal. Maka akan kita naikkan lagi bilangannya menjadi 3. Jadi, 9 dibagi 3, maka akan menghasilkan 3. Kemudian yang terakhir adalah 84. Sama juga seperti tadi, kita bagikan 2, menghasilkan 42. Kita bagikan 2, menghasilkan 21. Nah, 21 kita bagi dengan 2 kan tidak bisa, karena hasilnya bilangan desimal. Maka kita naikkan menjadi 3. Maka 21 dibagi 3 sama dengan 7. Di slide ini kita akan bahas yaitu tentang bilangan prima. Nah, jadi bilangan prima itu adalah bilangan asli yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya adalah bilangan prima ini hanya memiliki pembagian, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa? 2, 3, 5, 7, dan lain-lain. Baiklah, di awal tadi sudah kita bahas tentang kelipatan. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang berikutnya tentang KPK, yakni kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tetapi di sini ada langkah-langkah yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah
menentukan kelipatan masing-masing bilangan. Kemudian yang kedua, menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Dan yang ketiga adalah menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Nah, untuk contohnya kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, di sini kita sudah mulai bahas tentang contoh KPK, di mana soalnya yaitu tentukanlah KPK dari 6 dan 8. Jadi KPK ini nanti kita cari dari dua bilangan. Nah, seperti apa cara jawabnya? Kita lihat yang pertama, menentukan kelipatan masing-masing bilangan. Nah, tadi kita sudah mulai paham kan bahwasanya kelipatan tadi bisa kita jumlahkan dengan bilangan yang di awal atau kita bisa kalikan dengan bilangan asli. Nah, di sini 6, maka kelipatannya 6, 12, 18, dan lain-lain. Kemudian 8, kelipatannya yaitu 8, 16, 24, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Nah, maksudnya adalah kita tentukan dari kelipatan tadi, mana yang sama. Nah, di sini sudah Miss tandai berwarna merah bahwasanya kelipatan persekutuannya itu ada dua, yakni 24 dan 48. Yang ketiga yaitu menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tadi kita sudah menentukan kelipatan persekutuannya. Nah, sekarang kita pilih mana yang paling kecil, 24 atau 48. Nah, berarti 24. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Baiklah, tadi sudah kita bahas tentang kelipatan bilangan dan juga tentang kelipatan persekutuan terkecil ataupun KPK. Sekarang kita akan bahas tentang FPB ataupun faktor persekutuan terbesar. Sama juga seperti tadi, bahwasanya di sini kita akan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan faktor masing-masing bilangan, kedua menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan, yang ketiga adalah menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Untuk contoh, lihat di slide selanjutnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa ada contoh FPB dengan soal yaitu tentukanlah FPB dari 6 dan 12. Nah, cara jawabnya seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah menentukan faktor masing-masing bilangan. Nah, jadi kita tentuin dulu faktor dari 6, yaitu ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, tadi juga penentuan faktor bisa kita gunakan pakai apa? Tabel dan juga pohon faktor. Kemudian 12. Nah, jadi faktor dari 12 ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 12, dan seterusnya. Kemudian setelah kita tentukan faktornya masing-masing, yang kedua adalah kita menentukan faktor persekutuannya. Jadi, kita cari faktor yang sama di antara dua bilangan tadi. Nah, jadi faktor yang sama ini sudah Miss tandai dengan berwarna merah, yakni 1, 2, 3, dan 6. Yang ketiga, setelah tadi kita tentukan faktor persekutuan, kita akan tentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan ini. Nah, jadi ketika tadi sudah kita tentukan nih faktor persekutuannya, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Maka yang paling besar adalah berapa? Adalah 6. Berarti FPB dari 6 dan 12 itu adalah 6. Di slide sebelumnya, kita sudah membahas tentang contoh KPK dan FPB menurut langkah-langkah yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita bisa juga tentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama ada contoh KPK dari 12 dan 30, yang mana kita cari dulu masing-masing faktor dari bilangan tadi dengan menggunakan pohon faktor. Nah, setelah tadi kita sudah menemukan berapa faktornya, maka dapatlah KPK dari 12 dan 30 adalah 60.
Sama saja seperti yang di slide sebelumnya, bahwasanya ketika kita mencari FPB dari dua buah bilangan, kita bisa gunakan dengan pohon faktor juga. Nah, di sini ada contoh FPB dari 20 dan 30. Nah, nanti ketika kalian sudah menentukan pohon faktornya, nah terlihat di gambar ya. Kemudian kalian bisa nih tentukan FPB-nya adalah 10. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua ya.